Assalamualaikum soleh-solehah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan bisa dibuka halaman 37 ya. Nah, setiap warga masyarakat itu pasti memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Nah, kalian telah belajar bahwa salah satu bentuk tanggung jawab di masyarakat adalah berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam pemilihan ketua RW ataupun ketua RT. Nah, selain di masyarakat, kalian sebagai seorang siswa juga tentunya memiliki tanggung jawab di sekolah. Contoh tanggung jawab sebagai seorang siswa di sekolah. Yang pertama adalah belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera, lomba antar kelas, ataupun kegiatan lainnya. Yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Ini beberapa contoh tanggung jawab ya yang bisa kalian lakukan. Tentunya masih banyak lagi di sekolah tanggung jawab kalian. Kemarin kalian sudah belajar juga isi atau amanat pantun berdasarkan usia. Hari ini kita akan belajar makna atau amanat pantun yang berdasarkan isi. Berdasarkan isi, pantun itu dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Perhatikan beberapa contoh pantun berikut. Di sini ada pantun nasihat dan juga pantun kiasan. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Makna dari pantun tersebut adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanatnya adalah kita harus hidup rukun. Selanjutnya pantun kiasan. Naik kereta dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Makna dari pantun tersebut adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Amanatnya adalah kita tidak boleh sombong. Oke, kita lanjut ke IPS ya. Nah, manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan. Nah, dalam kegiatan berinteraksi ada juga interaksi yang dilakukan di bidang pendidikan. Seperti halnya kita tahu, pendidikan itu berfungsi untuk membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 jalur pendidikan yang bisa ditempuh. Ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan juga pendidikan informal. Nah, kalau pendidikan formal itu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan kalau non formal itu misalnya PAUD, kursus, itu contoh non formal. Kalau pendidikan informal itu biasanya pendidikan yang berada di lingkungan keluarga. Contohnya pendidikan dalam keluarga. Nah, dalam bidang pendidikan ada 4 macam interaksi. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya nih, satu siswa misalnya bernama Dedi dan Jonas berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan guru. Kemudian ada interaksi siswa dengan guru. Ada interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, interaksi siswa dengan sumber belajar itu bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan juga siswa membaca buku.
Interaksi keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa melakukan karya wisata. Oke, alhamdulillah materi hari ini selesai ya. Terima kasih soleh soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.